Tercontoh dalam beberapa hari terakhir, publik tanah air sempat dibuat risau atas kabar ketertarikan KFA menarik kembali Sinteyong jadi pelatih yang pada akhirnya udah dikonfirmasi kalau 100% nggak benar. Kini, hal sebaliknya justru dirasakan oleh Federasi Korea Selatan itu sendiri, di mana mereka menganggap kalau keberadaan Ko Shin serta pelatih-pelatih Korea Selatan di Asia Tenggara pelan-pelan mulai menunjukkan peningkatan. Dan setelah era Park Hang-seo bersama Vietnam berakhir, kini nama Sinteyong disebut sebagai pelatih Korea Selatan tersukses di kawasan Asia Tenggara. Hal itu lantaran keberhasilannya mendongkrak level permainan timnas Indonesia, sesuatu yang pada akhirnya menimbulkan penyesalan tersendiri bagi KFA. Apalagi jika melihat Ko Shin yang begitu dicintai oleh rakyat Indonesia sejauh ini. Karena sebelum ini, keberadaan Ko Shin dianggap kurang terlalu diperhatikan kendati sukses membawa Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018 serta mampu mengalahkan Jerman di fase grup. Prestasi timnas Korea Selatan yang dianggap menurun benar-benar memberikan tamparan keras bagi publik di sana. Yap, selain kegagalan di Piala Asia level senior, kegagalan mereka di level U23 pun juga dianggap sebagai aib. Apalagi ketika itu, mereka disingkirkan oleh Indonesia yang dilatih oleh orang Korea Selatan, Sinteyong. Yap, kekalahan atas Indonesia benar-benar dianggap sebagai kekalahan yang tak bisa diterima. Pasalnya Indonesia sendiri adalah tim debutan di ajang tersebut. Namun dengan luar biasa mampu membuyarkan ambisi Korea Selatan untuk tampil di Olimpiade Paris. Yap, menurut Asosiasi Pelatih Sepak Bola Korea Selatan, Seoul Dong-sik, kemunduran yang terjadi dengan timnas Korea lebih banyak disebabkan oleh kesombongan pihak KFA untuk lebih memprioritaskan para pelatih asing. Yap, pasca Jurgen Klinsmann dipecat, KFA memang belum menemukan pelatih yang bisa memimpin Song Heung-min dan kawan-kawan. Di mana Seoul Dong-sik bahkan sampai menyebut KFA seperti sengaja mengabaikan pelatih dalam negeri untuk menjadi juru taktik timnas Korea Selatan. Menurut salah satu media Korea Selatan, Sport Never, melaporkan bahwa Seoul Dong-sik mengharapkan semua pihak tidak meremehkan pelatih-pelatih lokal. Seoul Dong-sik menyatakan ketidakpuasan terhadap besarnya kemungkinan pelatih asing bakal ditunjuk untuk mengisi posisi juru taktik timnas Korea Selatan yang saat ini masih dalam proses pencarian. Toh baginya, sekarang ini justru banyak pelatih-pelatih Korea Selatan yang terbilang sukses, khususnya saat berhasil mengangkat prestasi tim-tim dari Asia Tenggara. Di mana dua nama teratas yakni Sinteyong dan Park Hang-seo adalah contoh nyata dari kesuksesan itu. Yap, lebih lanjut, Seoul Dong-sik juga menegaskan kalau kondisi pelatih-pelatih Korea Selatan saat ini tengah jadi incaran tim-tim negara lain usai berhasil memperlihatkan kapasitas mereka. Namun, Seoul Dong-sik menilai mereka justru seperti diabaikan di negeri sendiri. Dia lantas memberikan contoh saat timnas usia muda Korea Selatan bisa melangkah jauh hingga ke posisi kedua Piala Dunia U20 2019. Di mana ketika itu pelatihnya juga dari lokal, yakni Chung Jung-yong. Intinya menurut Seoul, pelatih lokal Korea Selatan sebetulnya luar biasa, tetapi kurang mendapatkan perhatian di negara sendiri. Sehingga itulah mungkin yang membuat Sinteyong sekalipun dengan tegas masih ingin menukangi Indonesia dan cinta mati dengan Indonesia. Karena apa? Ya karena dia merasa dihargai di bumi pertiwi. Itulah kenapa Ko Shin sangat nyaman dan total dalam bekerja keras untuk mengangkat level timnas Indonesia menjadi lebih baik. Saya ingat, kami menempati posisi ketiga di Olimpiade 2012 dan para pemain kami yang berusia di bawah 20 tahun juga menempati posisi kedua di Piala Dunia U20 2019. Begitulah kemampuan pelatih Korea Selatan. Misi Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan adalah untuk mengembangkan pemain kelas dunia dan menemukan pemain kelas dunia. Kita harus memimpin mereka. Namun bagaimana situasi saat ini di negara kita? Asia Tenggara sepenuhnya mendukung dan mengirimkan cinta kepada para pelatih kita, tetapi di negara kita sendiri tidak diakui.
Saya tidak tahu kenapa, tetapi saya merasa sedih dan patah hati mengapa pelatih kita berada di peringkat 6 atau 7 dalam proses pemilihan untuk memegang tim nasional. Ucap Sol dikutip dari Never. Ya, pada akhirnya segala hal yang terjadi khususnya dengan timnas Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari peran Sinteyong sebagai pelatih. Ya emang sih, untuk membentuk sebuah timnas yang solid diperlukan juga sinergi antara semuanya, yakni federasi, pemerintah, staf pelatih, pemain, dan tentu saja fans. Namun bagaimanapun, tanggung jawab pelatih dinilai sangat-sangat krusial. Maka dari itu salut kepada Coach Shin yang di awal kedatangannya masih membenahi masalah passing, kini berhasil membuat posisi Indonesia masuk di kawasan elit Asia dengan berada di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Gak cuman itu, prestasi STY yang bahkan bisa kalian lihat sendiri karena terlalu banyak jika dijabarkan satu persatu. Membuktikan jika proses bersama Coach Shin ini benar-benar mulai kelihatan progresnya. Maka dari itu, semoga aja nih untuk waktu ke depan, Timnas Indonesia dan pastinya semua yang berhubungan dengan sepak bola Indonesia udah mulai berkembang menuju arah yang lebih baik. Ya sudah pasti itu sulit dan bahkan sulit banget. Tapi percaya aja, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Tuhan tidak tidur dan manusia nggak boleh berhenti berusaha. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.